Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa lagi dengan saya AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kedua pada bab gerak lurus. Tapi sekarang ini akan menuju ke gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, ya, dengan subbab yang berbeda. Oke, mari kita menuju ke gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Benda yang sedang GLB memiliki sifat lintasannya lurus dan kecepatannya konstan. Kecepatannya tetap. Kecepatannya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Misal, sebuah mobil tangki olinya bocor dan selang waktu 2 tetes yang berurutan itu 2 sekon. Jadi ini waktunya 2 sekon, 2 sekon, 2 sekon. Ini tetesannya ini diperbesar, ya, tidak sampai mengganggu perjalanan mobil. Jarak antara 2 tetes, jarak antara dua titik yang berdekatan masing-masing sama besar. Jadi ini ndak boleh ndak sama dengan ini, jaraknya ini ndak boleh, harus sama besar. Misalnya 6 meter, maka kecepatan rata-rata yang dialami mobil dari tetes A ke tetes B, yaitu VAB adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu tempuhnya, ketemu berapa. Yang B, tetes B ke tetes C, ya. Maka caranya mencari VBC XC berapa dikurangi XB dibagi TBC, ketemu berapa, dan seterusnya. Angka ini adalah angka yang ini tidak boleh berubah dari awal. Hasilnya ini harus sama, harus. Kalau nggak sama nggak masuk dengan kriteria ini, ya, konstan ini. Bentuk grafik antara kecepatan dan waktu. Mas, masukkan data ini, masukkan ke sini. Pada waktu 0, pada waktu di A itu sudah punya kecepatan, ya, sudah punya kecepatan. Kecepatannya berapa? Nah, pada waktu 2 sekon itu kecepatannya ternyata isikan di sini kecepatannya. Pada waktu 4 sekon, pada waktu 6 sekon, pada waktu 8 sekon, pada waktu 10 sekon. Titik ini dihubungkan, ya, titik awalnya dihubungkan, maka berubah. Sempurnakan grafik di samping dan hasilnya berupa garis titik, ya. Kecepatan tetap setiap waktu atau V konstan, berupa garis vertikal mendatar apa linier. Nah, di sini diisikan nanti. Oke, akhirnya
grafiknya tergambar. Dari persamaan kecepatan rata-rata V sama dengan delta X per delta T, maka jarak yang ditempuh mobil ya ini adalah perkalian ini. Nah, muncul di sini. Ya. Hal ini identik dengan menentukan luas bidang grafik. Jadi X itu sama dengan panjang kali lebar, diibaratkan begitu ya. Panjang kali lebar. Bentuk grafik hubungannya terhadap perpindahan terhadap waktu adalah ini. Tolong nanti digambar perpindahannya karena ada rumusnya. Ini diisi berapa tadi kali waktunya bertambah terus, waktu itu selalu bertambah terus. Bagaimana kalau dikalikan ini 2? Ternyata hasilnya 6. Kalau dikalikan 4 ternyata hasilnya 8. Kalau dikalikan 6 ternyata hasilnya 18. Titik-titik ini dihubungkan, maka terbentuklah grafik nanti. Oke, grafiknya terselesaikan. Ada problem yang mendukung ilmu yang sudah kita miliki. 1. Benda melakukan GLB dengan persamaan posisi X sama dengan V kali T. Di sini X sama dengan 10 kali T. Berarti 10 ini apa ini? Ya. Maka kecepatan saat T sama dengan 5 sekon. Awas, kecepatan pada saat T0, pada saat T1, T2, T3 sampai T5 sekon, kecepatannya awas. Dia memiliki kecepatan konstan, tidak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Ya, penyelesaiannya X sama dengan V kali T. Nah ini, maka V-nya berapa nilainya? Tinggal ngambil di soalnya. Ya, jadi V-nya tidak dipengaruhi oleh dia, waktu berapapun tetap ya. Tuh GLB. Yang kedua, persamaan posisi benda yang bergerak lurus nih, X sama dengan V kali T. Pada saat posisi benda mencapai 120, berarti ini berapa? 120 ya. Maka kecepatan benda itu adalah 120. Ini V, ini T. Maka V-nya berapa? V-nya tidak boleh berubah. Ayo, berapa? Nomor 3, grafik hubungan antara perpindahan dengan waktu GLB. Nih, perpindahan ini waktu. Ya. Waktu. Jadi waktunya awal dia sudah punya perpindahan 10, 20 ya, waktunya 4, waktu perpindahannya 20. Kalau waktunya 8, perpindahannya adalah 40. Besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon dan T sama dengan 8 sekon. Ini kecepatan ketemu berapa nanti? Pada saat V-nya itu 8 sekon
Ya. X8 dibagi delta T berapa? Kecepatan tidak boleh berubah, harus tetap. Ya, harus tetap. Oke, bisa ngisi di sini. Kecepatan rumusnya, kecepatan bisa pakai rumus ini boleh, adalah dia dibagi waktu. Kalau misalnya 8 berarti ini delta X-nya pada waktu 8 itu berapa? Kalau 4 delta X-nya berapa? Ini. Ya, itu ya. Akhirnya ketemu dia nilainya tidak boleh berbeda dengan ini, harus sama nih ya, konstan. Itu. Mudah-mudahan bisa direnungkan, diisi dengan pensil agar mengerti maksud GLB. Oke, kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekarang kecepatannya boleh berubah. Kalau tadi kecepatannya konstan, sekarang boleh berubah. Benda yang sedang GLBB memiliki karakter lintasannya lurus dan percepatannya konstan. Kalau GLB lintasannya lurus dan kecepatannya konstan. Sekarang lintasannya lurus, percepatannya konstan. Berarti A-nya tetap ini. A-nya nggak boleh berubah karena merupakan ciri khas dari GLBB. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Tangki oli sebuah mobil bocor dan 2 tetes oli yang berurutan memerlukan waktu setengah sekon, dan data tetesan oli tampak ada di jalan. Ini tetesan oli ya. AB itu 1 meter, BC 2 meter, CD 3 meter, dan 4 meter. Ini bedanya dengan GLB. Kalau GLB jaraknya mereka itu sama, nggak boleh tidak sama karena konstan. Ini boleh ya, kecepatannya boleh berubah, tapi yang nggak boleh berubah itu adalah percepatannya. Oke, data di jalan ada, data ukurnya ada. Kita mencari kecepatan rata mobil saat berada di, ya ini masih mencari kecepatan ya, belum percepatan. Kecepatan rata-rata mobil saat berada di daerah AB. Ini kecepatan ratanya berapa? BC, ini berapa kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya. Nanti dimasukkan di sini. Ya, kecepatan rata-ratanya. Oke. Lanjut, kita menuju ke bentuk grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Ya, kecepatan dengan waktu. Oke. Sempurnakan grafik di samping dan hasilnya berupa garis titik-titik. Ini besar perubahan kecepatan setiap detik atau
disebut percepatan rata-rata mobil saat berada di daerah A. Lintasan antara tetes di A dengan tetes di B. Ini percepatannya. Ini berapa? Ya. Yaitu VAB. Dicari dulu VAB-nya. Iya. V daerah AB. Ini kita lihat ke belakang dulu. VAB itu ketemu XB dikurangi XA. XAB, VAB XB dikurangi XA dibagi TB min TA, berarti ada 1 dikurangi 0 dibagi setengah dikurangi 0, atau 1 dibagi setengah, berarti ini kecepatannya ada 2. Di sini kecepatannya rata-rata, ini kecepatan rata-ratanya ini ada 2, ini ada berapa, semakin meningkat ini ya. Nah, kecepatannya sudah ketemu, nanti dicari percepatannya ya. Setelah kecepatannya di daerah AB, daerah BC, daerah CD, daerah DE sudah ketemu ini, maka kita bisa mencari percepatannya. Nah, atau di grafik ini dulu. Ini di sini ketemu AAB itu adalah VB min VA. Ini VB min VA dibagi TB min TA. Ini ketemu. Ini ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Yang di sini ABC adalah VC. VC dikurangi VB ya. VC dikurangi VB dibagi TC min TB. Hasilnya nanti diisikan di sini. Ya. Dan ini tidak boleh berubah karena percepatan rata-ratanya konstan ya, bukan kecepatan tapi percepatannya konstan. Masuk di data ini, kalau T-nya 0 itu berapa V-nya, kalau T-nya setengah berapa V-nya, dan seterusnya. Sehingga bentukannya nanti grafiknya adalah begini ya. Tuh. Terus kita melihat di grafik yang berikutnya hubungan antara percepatan dan waktu. Awas, percepatannya konstan. Pada waktu awal dia berapa, pada waktu 1 dia berapa, pada waktu 2 dia berapa, waktu 3 dia berapa, dan seterusnya. Terus titik-titik di sini tadi ya, titik-titik ini dihubungkan. Sempurnakan grafik di samping
dan hasilnya berupa titik-titik, garis titik-titik. Lurus apa linier, apa lurus horizontal, lurus mendatar, dan sebagainya. Silahkan dilengkapi. Silahkan dilengkapi. Itu percepatannya, grafik percepatan. Di sini ada grafik kecepatan, grafik percepatan, ya. Dan berikutnya nanti ada grafik perpindahan. Bila Anda melakukan GLB, bila benda melakukan GLBB memiliki kecepatan awal V0, maka grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu adalah ini. Jadi kecepatan awalnya ada. Kalau nggak ada ya dari sini ke atas. Ini punya kecepatan awal. Ya. Berdasarkan grafik di samping, besar kecepatan saat. Sesaat adalah kecepatan saat itu ini. Ya, berarti tingginya boleh sama dengan V0 ditambah ini. V0 ditambah A kali T. Ini adalah V0 ditambah A kali T. Ini kotak merah ini menjadi rumusnya V. Ini bisa min, bisa plus. Kalau perlambatan nanti min. Ya. Terus kita coba. Besarnya perpindahan berdasarkan grafik VT, ya, merupakan luas grafik. Besarnya perpindahan berdasarkan grafik VT merupakan luas grafik. Jadi luasnya grafik merupakan besarnya perpindahan. Ya, berarti ini grafik ini berupa 4 segi panjang, ya, ditambah luas segitiga. Luas persegi ditambah luas segitiga. Persegi panjang kali lebar. Panjang kali lebar ditambah setengah ini rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas ini alas kali tinggi. Tingginya itu ini. Boleh ini. Tapi kan sudah ada ini. Ya. Nih, setengah alas kali tinggi. Ya. Terus ini disempurnakan, T-nya menjadi double, maka rumus ini menjadi pegangan kita. Rumus kecepatan sesaat, rumus perpindahan sesaat. Nih. Berdasarkan persamaan sesaat, ya, berdasarkan kecepatan sesaat, yaitu ini rumusnya ini tadi, VT sama dengan V0 plus AT, berarti ini dipindah ke sana. Ini perkalian menjadi pembagi. Berarti T sama dengan VT min V0 per A. Persamaan 1. Dan persamaan posisi, yakni E
sama dengan V0 kali T. Ini ya. Jadi perpaduan persamaan yang atas dengan yang bawahnya ini. Yang bawahnya ini X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dipadukan ya. Dipadukan jadi apa? Nanti di samping dua rumus ini, 1 dan 2, ada rumus yang ketiga. Ini perpaduan antara persamaan 1 dan persamaan 2 ya, menjadi X sama dengan V0, T-nya diganti ini, ditambah setengah A T kuadrat, ini kuadrat ya. Terus ini dan A berarti pindah nanti. Ini lalu yang A di sini hilang dengan A di sini, karena A di sini ada kan kuadrat ya, dicoret 1, ini hilang ya. Jadi tinggal yang atas saja. V0T hanya pindah ke sana, V0T ya. Nanti di sini juga ada V0T min, maka nanti bisa dihilangkan. Ini ada setengah VT kuadrat, ini ada setengah V0 kuadrat ya, ini hilang ya. Maka tinggallah X kali A sama dengan titik ditambah titik. Kalau perlambatan ini ya min ya, itu ya. Maka rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Rumus ini tidak ada T-nya. Bila mencari kecepatan tidak ada T-nya, boleh pakai ini. Juga kalau pakai ini maka harus ada perpindahannya. Contohnya yang problem berikutnya ini. Kecepatan awal sebuah mobil 10 meter per sekon. Setelah 2 sekon, kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Pada saat mobil menempuh jarak 75 meter, ya, ini ada 75 meter, berapakah kecepatan benda atau kecepatan mobil saat itu? Oke, percepatan boleh, ini berarti 10 selama 2 sekon kok 14, berarti bertambah ini kecepatannya. Ada percepatan adalah ini ketemulah percepatannya, baru percepatan ini masuk di rumus nomor 3 ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Datanya sudah lengkap. Ini kuadrat 2, ini A-nya sudah ada, X-nya diganti 75, ini ada di soal. VT ketemu berapa, maka VT tanpa menggunakan waktu kita dapat menyelesaikannya. Oke, begitulah teman-teman rumus nomor 3 ya. Rumus berarti rumusnya ada 3. 1 rumus kecepatan sesaat, V sama dengan V0 plus A kali T. 2 X sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat.
Dan yang ketiga rumus yang ini 3 ya. Itu rumus yang selalu rumus-rumus kita ini selalu mendukung belajar kita ya. Jangan malah banyak rumus tambah bingung, enggak. Rumusnya sekian banyaknya itu hanya 3 ya. Itu GLB dan GLBB. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, masih tetap gerak lurus ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.